Hai, saya Maya, petugas Sensus Pertanian 2023. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan wawancara untuk pendataan Sensus Pertanian 2023 untuk usaha pertanian perorangan. Jangan lupa, saat melakukan pendataan, gunakan atribut seperti topi, tanda pengenal, dan juga selalu membawa surat tugas teman-teman semua. Pada video ini, kita akan mempelajari proses pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023, mulai dari listing yang menggunakan dokumen L1, sampai pendataan unit usaha rumah tangga yang menggunakan dokumen L2. Ceritanya, Maya merupakan petugas pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023 di Desa Muktikarya, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Maya akan melakukan pendataan ST 2023 pada responden pemilik usaha pertanian rumah tangga di subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta subsektor jasa pertanian. Yuk kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum. Sensus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Selamat pagi Pak, saya Maya, petugas Sensus Pertanian dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh, dari BPS. Oke, silakan Mbak. Duduk. Jadi ini sensus apa lagi ini Mbak? Jadi begini Pak, Sensus Pertanian ini diadakan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya mengenai sektor pertanian kita Pak. Sensus tani. Iya Pak. Padahal kemarin baru ada sensus juga loh itu. Iya Pak, ini lanjutan. Ini khusus untuk sensus sektor tani. Oh, ya udah Mbak. Apa yang bisa dibantu? Ya. Lama nggak nih? Tidak terlalu lama. Tapi maaf nih saya gini nggak apa-apa ya, nggak habis apa-apa, pulang Pak. dari sawah. Nggak apa-apa Pak. Kita lanjut ya Pak. Ini keluarga Bapak Hamzah ya? Ya betul. Bisa. Ada daftarnya ya Mbak ya? Iya, ada daftarnya nih Pak. Keluarga Bapak Hamzah. Di sini untuk pengelolaan makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari jadi satu Pak. Iya, jadi satu. Dan di sini Bapak selaku kepala rumah tangga juga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau ada anggota keluarga yang lain Pak? Ya, saya. Baik Pak, tadi kan Bapak cerita Bapak baru pulang dari sawah nih Pak. Bapak tanam apa Pak di sawah? Tanam padi Mbak, tapi udah mau panen ini. Seminggu lagi lah, seminggu atau setengah bulan lagi panen. Oh, tanam padi. Selain Bapak tanam padi, Bapak ada tanaman yang lain tidak Pak? Kalau tanam enggak. Oh, belakang ada ini sawit. Oh, sawit ya Pak ya. Sekarang Bapak jual sawitnya Pak? sih Mbak, sawit masa nggak dijual? Saya minum. Oh iya, baik Pak, Iya, Bapak saya jual ya Pak ya. Lalu Bapak ada tanaman padi, tanaman sawit. Selain itu ada tanaman yang lain lagi tidak Pak? Misalkan Bapak ada tanaman sayuran ataupun buah-buahan, tanaman hias. Itu sayur kangkung tapi nggak dijual sama istri saya. Oh, tidak dijual, hanya untuk konsumsi pribadi ya Pak ya? Oh baik. Lalu setelah itu ada tanaman kayu-kayuan yang lain Pak, misalkan seperti jati, mahoni, sengon. Jati itu ada jati? Ada jati Pak? Ada. Bapak jual jatinya? Oh, Untuk tidak dijual. persiapan bikin rumah di sebelah ini. Oh baik Pak. Bapak untuk yang ternak Pak, Bapak ada pelihara hewan ternak Pak seperti sapi, kambing, ataupun ayam atau pitik? Kalau ayam enggak, udah habis kemarin kena aratan, kena penyakit. Ini tinggal sapi nih. Oh sapi, ada ya Pak sapi ya? Ada. Bapak piara sapinya untuk dijual Pak? Enggak, untuk persiapan ini Pak, persiapan hajatan. Oh baik, hanya sapi saja ya. Lalu apakah Bapak ataupun anggota keluarga Bapak ada yang mengusahakan ikan Pak? Misalkan piara ikan atau melakukan penangkapan ikan misalkan di sungai atau di laut? Oh, kalau ikan di kolam masuk Mbak? Masuk. Nah, itu anak saya tuh. Oh anak Bapak yang mengusahakan tanaman ikan ya, mengusahakan pelihara ikan ya? Iya. Tapi
tapi nggak luas lah Mbak, paling cuma berapa di belakang rumah. Nggak apa-apa masuk. Tapi untuk dijual tidak, Pak? Ya dijual sama dia. Oh, Mm-mm. masuk Pak berarti Pak. Masuk ya. Bapak itu di halaman saya lihat ada traktor ya Pak? Punya Bapak traktornya Pak? Iya. Oh gitu. Tapi ya punya saya deh, ya punya saya. Bapak ada menyewakan traktornya nggak Pak? Misalkan untuk membajak sawah tetangga? Kalau saya makainya hanya untuk sendiri Mbak. Oh gitu. Tapi kalau saya kan lahannya nggak banyak. Paling dipakai si anak saya itu Mm-mm. untuk ya kalau bantu-bantu tetangga itu kan minta tolong dibajakin sawahnya gitu. Tapi banyak juga Oh yang gitu. minta tolong. Bapak Banyak sih. sewakan traktornya? Ya anak saya itu yang ngurusin Mbak. Oh, Bapak menyewakan traktornya beserta dengan operatornya Pak? Ya anak saya tuh kadang nyari temennya yang bisa gitu kan, bisa mengoperasikan traktor itu gitu. Oh baik, jadi selama saya rangkum ya Pak, jadi selama 1 tahun yang lalu, katakanlah di sini mulai dari 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, Bapak mengusahakan tanaman padi, Iya. lalu kelapa sawit yang juga untuk dijual, lalu Bapak juga mengusahakan ikan, dan Bapak mengusahakan penyewaan traktor beserta operatornya ya Pak ya? Ya. Ya, untuk tanaman padi dan kelapa sawit Bapak yang mengusahakan, tapi kalau untuk perikanan dan persewaan traktor itu anak Bapak yang mengusahakan, begitu Nah, Pak ya? Iya, kira-kira Oh, baik. begitulah Mbak. Nah, lalu Itu Pak, nanti yang ditanya saya aja atau anak saya nih? dua-duanya Pak, saya tanya ke Oh. Bapak dan saya tanya nanti ke anak Bapak. Ya udah nanti tak suruh pulang dulu. Oh iya, terima kasih Pak. Nah Pak, ini untuk yang dari keempat komoditas itu, padi, kelapa sawit, perikanan, dan persewaan traktor, yang mempunyai nilai pendapatan paling besar yang mana Pak? Ada padi lah Mbak. Padi. Padi. Oh ya. Baik. Berarti di sini untuk keluarga Pak Hamzah yang mengusahakan tanaman, yang mengusahakan pertanian, ini ada 2 ya Pak, Bapak dan anak Bapak ya? Iya. Alhamdulillah, udah selesai Mbak ya? Belum Pak, kita masih ada lanjutannya. Masih agak lama ya. Kalau gitu kita Cukup lama. masuk dalam aja yuk. Baik Pak, terima Di kasih. luar agak panas ini. Iya Pak. Sini Mbak. Lanjut ya Pak. Baik Mbak. Baik, Pak Hamzah, rumah luas tempat tinggal Bapak ini berapa ya Pak? Rumah ini luasan 8 kali 10. 80 jadi ya Pak. Iya. 80 itu udah berikut teras atau hanya di dalam? Belum. Teras depan yang tidak kita tadi duduk di sana itu 3 kali 4. Oh, ada 3 kali. Nah, udah itu aja Pak ya rumah Bapak. Iya, rumah itu aja. Kalau untuk pekarangan Bapak nih, pekarangan tempat rumah, tempat tinggal Bapak ini luasannya berapa Pak? Pekarangan ya tadi itu Mbak 5.000. 5.000. Iya. 5.000, tapi yang di belakang ada kebun kelapa sawit ya Pak? Oh iya, sawit belakang. Luasannya berapa Pak untuk kebun kelapa sawit? Sawit itu kalau nggak salah kan letter L itu 4.500. 4.500 untuk sawit ya Pak? Iya. Lalu tadi Bapak cerita juga ada kolam di pekarangan. Kolam. Ya, kolamnya itu untuk piara ikan, itu butuh luasannya berapa Pak? Kalau si kolamnya si Krismon ini 200 kayaknya, 200 meter. Semuanya itu sudah Udah. 200 meter. Terus yang tadi untuk traktor Pak, ada gudang untuk Gudang tempat traktor ya? Gudang traktor 5 kali 6. Udah, itu aja Pak ya? Kandang. Oh kandang sapi. Kandang sapi. Oh kandang sapi nggak usah Pak, karena tadi tidak untuk dijual kan ya Pak? Oh iya. Lupa saya. Untuk yang biasa tinggal di rumah ini siapa saja Pak? Kalau kakak itu 4, tapi kalau biasa ditinggal di sini itu ada 3. 3. Pak Hamzah. Saya sendiri. Nama lengkapnya Pak Hamzah siapa Pak? Hamzah Fansuri. Bapak lahir di bulan dan tahun berapa Pak? Lahir bulan 8, tahunnya 73. Nah untuk istri Bapak, nama lengkapnya siapa Pak? Sri Ngatun. Lahir bulan dan tahun? Istri saya lahir bulannya sama nih, bulan 8, tahunnya 76. Agustus 76.
Lalu tadi anaknya Pak ya yang tinggal sama Bapak di sini, nama lengkap? Namanya Krismon. Krismon aja Pak. Krismon aja. Krismon ini lahir di bulan dan tahun Pak? Bulan 9, tahunnya 98. Itulah kenapa namanya Krismon. Krisis moneter ya Pak ya. Nah sekarang untuk ijazah Bapak nih, Pak Hamzah dulu sekolah tamatan apa Pak? Saya dulu sekolah lulusan STM, Mbak. STM lulus Pak? Lulus. Nggak lanjut sekolah lagi Pak? Aduh, waktu itu nggak punya biaya, Mbak. Lalu untuk istri Bapak, Ibu Sri Ngatun, tamatan apa ya Pak? Belum lama ini dia lulus dari itu PGTK. PGTK. Sudah lulus ya Pak ya? Udah 5 tahun inilah. Lalu untuk Krismon sekolah terakhir tamatan apa Pak? Krismon lahir. Krismon lulusan S1. S1 pertanian atau S1 apa Pak jurusannya? S1 pertanian. Oh. Banyak juga ya Mbak? Iya Pak. Nah, untuk Pak Hamzah nih, selain tadi Bapak tani, Bapak kan menanam padi, terus betul. mengusahakan kelapa sawit, ada aktivitas ekonomi yang lain nggak Pak yang Bapak lakukan? Kalau saya kegiatan hanya tani Mbak. Tani aja, nggak ada yang lain ya Pak? Nggak ada. Kalau untuk Ibu Sri Paling Ngatun, yasinan. ya yasinan. Terus kalau untuk Ibu Sri Ngatun Pak? Ibu Sri Ngatun tuh nanam kangkung. Tapi kalau sehari-hari dia ngajar. Tapi kangkungnya tadi tidak untuk dijual ya Pak? Enggak. Hanya ngajar aja ya aktivitas ekonomi. Iya. Lalu tadi Krismon Pak? Kalau Krismon dia itu tadi melihara lele. Hanya itu aja Pak ya, hanya lele, lalu persewaan traktor ya Pak? Traktor. Bajak. Oh semuanya ya Mbak? Iya Pak. Nah sekarang ingin menanyakan lahan ya Pak, mulai dari Bapak. Apakah Pak Hamzah ini memiliki lahan, baik lahan pertanian ya Pak, baik yang Bapak kelola sendiri ataupun dikelola oleh orang lain? Ada Pak? Ada. Oh. Itu sudah atas sertifikat atau bentuknya apa Pak? AJB Mbak. AJB, atas nama Bapak? Atas nama saya. Atas nama Bapak berhak untuk menjualnya? Ya boleh dong. Kalau pas butuh ya nanti saya jual. Terus bisa untuk mewariskan juga? Bisa. Nah sekarang Ibu ya, Ibu Sri Ngatun. Ibu Sri Ngatun kan di sini guru. Tapi Ibu punya nggak lahan pertanian yang dikelola oleh orang lain meskipun bukan oleh Ibu Sri Ngatunnya? Ada ya ini apa namanya sawitnya itu atas nama Ibu. Sawitnya aja atau Seluruhnya udah sama. Oh seluruh. Jadi yang 5.000 meter persegi itu sudah atas nama Ibu Sri Ngatun. Bentuknya apa Pak? Bentuk udah SHM tuh waktu SHM. dia masih gadis sudah SHM. SHM atas nama Ibu Sri Ngatun ya. Ibu Sri Ngatun berhak untuk menjualnya? Nggak boleh katanya. Nggak boleh dijual. Untuk anak-anak cucunya itu kata orang tua. Boleh diwariskan? Boleh. Nah, kalau untuk Krismon Pak, apakah sudah memiliki lahan pertanian sendiri? Enggak. Krismon belum punya apa-apa dia. Berarti belum ada yang bisa dijual dan diwariskan ya Pak? Sekarang ini pertanyaan untuk Pak Hamzah dulu. Pak Hamzah, boleh minta nomor NIK-nya Pak, NIK? Boleh, saya ambil dulu ya Mbak. Iya Pak. Ini Mbak kakaknya Mbak. Iya. Terima kasih Pak. Saya salin NIK-nya dulu ya Pak. Tapi di situ 5 orang tuh Mbak. Iya, saya mau ngambil NIK-nya Bapak aja. Oh. Sekalian saya mau mencatat NIK untuk Krismon ya. Tadi Bapak cerita, Bapak kan baru pulang dari sawah. Bapak kalau ke sawah setiap hari Pak? Setiap hari Mbak. Nggak ada liburnya? Ya ada lah.
Kapan Pak liburnya Pak? Saya kalau hari Jumat nggak ke sawah, Mbak. Hari Jumat. Hari Jumat nggak ke sawah. Setiap hari Jumat. Sabtu Setiap hari Minggu Jumat pergi tapi. Minggu berangkat. Oh gitu. Jadi setiap hari Jumat tidak ke sawah. Terus Bapak kan tadi ada dodos, ada tanaman kelapa sawit ya Pak. Nah Bapak ke ngurusin lahan kelapa sawitnya kapan Pak? Nah, saya ini kalau dodos kelapa sawit ya bukan saya sih, tapi hanya ngawasin gitu kan. Ya bantu dodos. Itu tiap setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali. Kenanya di hari Jumat Pak? Enggak. Pokoknya hari Jumat. Ya saya geser sehari gitu. Hari Jumat tetap Pokoknya hari libur Jumat ya, Pak? tetap libur. Oh baik. Jadi setiap hari Jumat libur. Terus kalau misalkan ketika kan Bapak tanam padi Pak, tanam padi kan mungkin ada masa ketika lahan itu dibiarkan. Nah ketika lahan itu dibiarkan, Bapak kerja juga nggak atau Bapak mendodos kelapa sawit atau yang lain? Ya ada aja Mbak yang dikerjain di sawah itu. Ada aja. Ada Pak, aja. ya? Jadi setiap hari lah ya, Setiap kecuali hari. hari Jumat itu Bapak selalu bekerja. Min-minnya berangkat jam 7, paling cepat ya jam 11. Kalau pas ini ya padat bisa sampai sore gitu. Kalau untuk ketika pas Lebaran kemarin Pak, ada libur nggak Pak? Oh iya benar. Lebaran nggak ke sawah ya seminggu adalah. Satu minggu. Tahun baru tetap ke sawah ya? Tahun baru petani nggak peduli Mbak. Sama kalau ini, kalau pas hajatan, tetangga hajatan kanan kiri, itu nggak ke sawah 3 hari lah. 3 hari. Nah, Bapak ketika pas tahun kemarin mulai dari 1 Mei 2022 ya sampai 30 April kemarin ya Pak. April sampai setelah Lebaran lah Pak. Itu ngerewang berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali rewang dan setiap kali ngerewang libur 3 hari 3 ya hari. Pak. Seingat saya 3 hari. Bapak punya kartu tani Pak? Nah itu saya tuh kayaknya nggak tahu. Nggak tahu saya. Bisa jadi punya ya Mbak ya. Soalnya kata penyuluh itu kalau ngambil pupuk kan pakai kartu tani. Cuman wujudnya saya nggak tahu tuh. Tapi Bapak ngambil pupuk, Iya. dapat pupuk subsidi. Iya. Bapak anggota Poktan juga nggak Pak? Iya dong. Oh. Kalau nggak dapat nggak masuk Poktan nanti susah ininya. Oh baik. Dapat pupuknya. Berarti Bapak dapat pupuk subsidi dan juga anggota Poktan ya Pak ya? Iya. Lalu yang tadi untuk Krismon Pak, Krismon juga punya kartu tani? Enggak, kayaknya karena dia itu nggak punya ini ya, nggak punya sawah kan, dia nggak ngurus sawah. Kayaknya dia nggak masuk deh. Dia kan hanya kolam aja. Oh, terus Kusuka gitu Pak yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan? Enggak, kayaknya enggak deh. Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ikut kelompok-kelompok ya? Jarang di sini ini yang melihara ikan itu. Oh gitu, baik Pak. Oh ya Pak, Bapak pernah dengar KPB Pak, Kartu Petani Berjaya? Pernah sih, pernah dengar. Apakah Bapak punya kartu petani berjaya Pak? Nggak tahu, kayaknya belum, enggak deh. Oh, enggak ya Pak ya. Bapak hanya kartu tani biasa seperti itu ya. Karena setahu saya kalau KPB itu kan dia ada aplikasinya Pak. Kalau kita ikut anggota di KPB, biasanya sih kita tahu kita ada paling tidak pernah mengakses aplikasi tersebut. Belum pernah. Oke, baik Pak. Biasanya kalau ada kayak gitu tuh dari penyuluh udah Menginfokan. Iya. Baik Pak, sekarang saya ingin menanyakan perihal lahan pertanian yang Bapak kelola ya Pak. Tadi di awal Bapak cerita kalau Bapak ada mengelola lahan Padi. Seluas berapa Pak? Luasnya total Pak ini. Total 2 hektar. 2 hektar itu terletak di satu bidang atau di beda tempat Pak? Di beda bidang? Di 2 tempat. 2 tempat. Tapi masih satu di desa ini. Oh, masih di satu desa ini. Oh, jadi Bapak mengelola 2 bidang lahan sawah, lalu 1 bidang kelapa sawit yang di belakang rumah ya Pak ya? Sini. Oh, baik. Luas yang bidang pertama berapa Pak? Sawah. Sawah 2 bidang itu 1 hektar Mbak, dua-duanya. Oh, 1 hektar 1 hektar. Nah, untuk sawah Bapak yang miliki kepemilikannya? Udah atas nama saya tapi ya baru AJB itu ya Pak ya? Dialiri irigasi Pak? Iya, ada irigasinya. Irigasinya irigasi apa nih Pak? Ledeng itu Mbak yang ngalir itu apa itu. Orang sini bilangnya ledeng. Dua sawahnya dialiri irigasi? Dua-duanya. Dua-duanya juga sudah AJB Bapak ya Pak? Udah. Dan terletak di desa yang sama dengan sini? Baik Pak.
Sekarang untuk lahan yang lahan kelapa sawit ini berarti dimiliki oleh ibu dan sudah statusnya sertifikat ya Pak? Ibu Sri Ngatun. Lanjut ya Pak. Sekarang untuk tanaman padi Bapak. Saya keluarkan lembar kerja dulu Pak sebentar. Oke. Banyak juga ya Mbak ininya kelengkapannya. Banyak Pak. Supaya data kita bisa lebih akurat Pak. Baik, saya ingin menanyakan jenis padi Pak yang Bapak tanam di bidang yang pertama dan bidang kedua. Jenisnya apa Pak ya? Ini yang terakhir saya tanam ini padi ini muncul. Padi muncul. Padi muncul itu padi inbrida ya Pak? Iya kayaknya. Dua-duanya Pak, di bidang pertama Iya. muncul, bidang kedua juga muncul. Oke. Lalu untuk panen terakhirnya kapan ya Pak? Ya nanti nih. Oh sekarang ini masih tanam. Tanam terakhir kapan Pak? Tanam terakhir di bulan April. April. Ditanami semuanya, 1 hektar semua? 2 hektar itu ya ditanam. Oh, April panennya nanti ya ini Pak nanti ya? Bentar lagi ini panen. Ya. Lalu untuk setelah April, sebelum April, panennya terakhir di bulan apa Pak? Maret. Oh Maret. Sama, di lahan yang sama itu semuanya selalu ditanami full. Baik Pak, untuk yang panen terakhir di bulan Maret, jenis padinya sama Pak? Beda Mbak, saya coba tanam mapan dulu itu. Mapan di kedua bidang atau di dua-duanya? Dua-duanya. Nanamnya tuh bareng Mbak, pokoknya intinya bidang sini nanam di tanggal 1 ya paling cuma selang seminggu gitu. Oh gitu ya, bareng. Berarti panennya juga samaan ya Pak. Nah ketika panen di bulan Maret itu dapatnya berapa ton Pak? Dua-duanya itu dapat 13 ton. 13 ton? Di 2 bidang itu ya. Sama nih Pak, di bidang pertama? Ya beda lah, bidang pertama itu ada 7 ton, bidang kedua 6 ton. Ini semuanya Pak, apakah Bapak itu ada dipotong bawon? Maksud saya, apakah itu sudah total semuanya? Bersih Mbak. Bersih Bapak saja? Iya. Berarti ada upah atau lain-lain atau yang Bapak sudah berikan ke orang? Nah kalau total semuanya sebenarnya berapa Pak? Ya hitung aja bawonnya tuh biasanya 10%. Berarti kalau yang 1 7 ton 7 kintal, yang 1 6 ton 6 kintal. 7,7 dan 6, udah Pak, itu total semuanya udah Pak ya? Iya. Lalu untuk harganya ketika di bulan Maret itu harganya berapa Pak per kilo? Harganya nggak terlalu bagus, 3,5 Mbak. 3.500. Nah ini di bulan Maret kan Pak ya? Lalu bulan Maret Bapak panen, itu tanamnya di bulan apa Pak? Tanamnya Desember. Nah, mundur lagi ke belakang ya Pak. Desember, lalu sebelum Desember Bapak panen lagi di bulan apa Pak? Itu bulan 10 kayaknya Mbak. Bulan 10, berarti bulan 11-nya Bapak kosong ya? Bulan 11-nya ya. Bulan 10 Bapak panen sama Pak luasannya 1 hektar juga Pak? Iya. Dapatnya berapa Pak di bidang yang pertama? Itu masih ini muncul. Itu dapat berapa ya? Muncul atau mapan Pak? Muncul. Itu dapatnya 12 ton. Sama kalau ini dapatnya sama. 12 ton udah berikut upah-upah ya? Udah, kalau ini udah. Hasilnya banyak juga ya Pak ya? Banyak Mbak. Lalu untuk yang bidang kedua dapatnya berapa? Oh enggak tuh, dua-duanya. Kalau bagusnya bagus mapan Mbak, cuman kalau pas musim agak kering itu muncul itu lebih tahan. Harganya berapa Pak ketika di bulan Oktober per kilo? Itu harganya udah bagus tuh, harganya 4.000.
Ini kan Bapak panen di Oktober. Yang Bapak panen di Oktober ini, Bapak tanamnya di bulan apa, Pak? Oktober berarti berapa ya? Juli, Pak. Juli. Nah, mundur lagi ya, Pak. Juli 2022. Sebelumnya Bapak ada panen lagi di bulan apa, Pak? Panen di bulan Mei. Mei. Juni kosong berarti panen di bulan Mei ya, Pak ya. Panen luasannya sama, Pak, 1 hektar juga, Pak. Kalau ini yang satu bidang nggak tak tanami. Oh, Bapak nggak tanami. Bapak tanami apa, Pak? Nggak, tak biarin aja. Kosong aja. Nggak ada tenaga waktu itu, Pak, ini. Ya, baik. Berarti hanya di satu bidang, seluas 1 hektar. Dapatnya berapa ton, Pak? Dapatnya waktu itu dapat bersih 5,5. Bersih. Kalau yang sama Bapak berikut baik, Pak? Ya, Bawang, 6 ton. panenan 6 ton. 6 ton. Segitulah Pak petani Pak dapatnya. Harganya berapa nih, Pak, per kilonya ketika di bulan Mei? Harganya 3.800. Nah, yang Bapak panen di bulan Mei ini, Bapak tanamnya di bulan apa? Bulan 2. Berarti hanya satu bidang itu, Pak, ya, yang ditanami ya. Nah, baik. Ini untuk yang Bapak panen di bulan Mei ini, jenis padinya padi apa, Pak? Itu muncul, Pak. Muncul. Oh, yang padi mapan tadi Ini hanya sekali itu ya. Yang pas panen kemarin itu, Maret. Untuk usaha budidaya padi Bapak ini, Bapak ada melakukan pembibitan yang Bapak jual nggak, Pak? Nggak ada, Mbak. Ya, Nggak bibitnya pakai sendiri aja. Nah, untuk panen, sistem pemanenan selama 1 tahun yang lalu berarti 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, itu Bapak panen sendiri? Ya enggak loh, Mbak, saya nyuruh orang. Oh, tapi Bapak yang, mereka sebagai buruh ya, Pak ya? Bapak yang panen sendiri ya berarti ya? Saya bawon. Oke, Bapak bawanin. Nggak ada yang Bapak ijon atau Bapak tebas? Enggak, Mbak. Oh, baik. Nah, Pak, untuk nilai hasil dari padinya sendiri ya, Pak, Bapak ada jual nggak jeraminya, Bapak jual ke orang gitu, untuk sebagai produk ikutannya si padi? Enggak, Mbak, saya bakar biasanya. Enggak ya, Pak. Lalu selama Bapak dari 1 tahun yang lalu, dari 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, padi yang Bapak hasilkan itu Bapak jual semuanya atau ada yang Bapak konsumsi sendiri, Bapak pakai masak? Ya nggak mungkin dijual semua kan, Pak. Kan kita makan beras. Paling nyisain ya paling 10 karung lah. 10 karung setiap panennya? Setiap panen. Berarti sebagian kecil Bapak konsumsi sendiri ya, Pak? Iya, Sisanya banyak dijual. Bapak jual. Oke. Lanjut ya, Pak. Sekarang untuk tanaman kelapa sawit Bapak. Lanjut ya, Pak. Untuk Iya, Pak. tanaman kelapa sawitnya, Bapak hanya melakukan budidaya atau Bapak lakukan pembibitan juga? Ya cuman ngurusin itu, Mbak, sawit itu aja. Enggak, Bapak ada lakukan pembibitan terus dijual gitu enggak ya, Pak? Bapak ini di tanaman sawitnya hanya tanaman sawit aja atau ada tanaman yang lain, Pak? Ya yang tadi saya bilang itu, ada pete, ada jengkol, terus kemudian ada apa lagi? Jati. Oh, ada pete dan jengkol juga, Pak? Iya. Bapak jual nggak pete dan jengkolnya, Pak? Pak. Oh, enggak. Orang istri saya doyan banget sama pete. Kalau jatinya untuk persiapan bikin rumah si Krismon. Oh ya, jadi di lahan yang di belakang kelapa sawit, ada pete, ada jengkol, Ada jati. tanamnya acak, Pak? Acak-acakan. Kalau jati itu kan nggak sengaja tumbuh tuh kayaknya dibawa. Nah, tapi udah lumayan besar. Oh gitu. Itu untuk tanaman kelapa sawitnya sendiri berjajar rapi atau terpencar, Nah, Pak? kalau sawitnya rapi. Nah, Pak, di lahan Bapak yang 4.500 hektar yang di belakang, 4.500 meter yang di belakang, itu ada berapa, Pak, pohon sawitnya? Sawitnya kayaknya nggak lebih 80 lah.
Ada 80. Nah, dari 80 pohon sawit itu semuanya sudah menghasilkan, Pak? Ada yang udah hampir mati itu, ini masih hidup. Masih Ada hidup? 3 lah, 3. 3. Itu dia sudah nggak produktif lagi ya, Pak? Udah hampir Alah, mati. buah pun paling cuma setahun sekali, buahnya udah kecil-kecil. Sisanya Masih bagus-bagus. bagus. Untuk tanaman baru, tanaman yang belum menghasilkan gitu nggak Nggak ada. Berarti sudah hasil semua ya, Udah Pak? hasil semua. Sawit yang Bapak usahakan, Bapak panen sendiri? Enggak, saya nyuruh orang si mall itu untuk dodos. Pak Hamzah, untuk tanaman kelapa sawitnya, Bapak terakhir kali panen di bulan apa? Bulan ini, Juni. Bulan Juni. Di bulan April kemarin Bapak panen nggak, Pak? Entah, saya ingat dulu. Ada, pokoknya tiap bulan ada panen. Tiap bulan selalu panen. Iya. Bapak panen sebulan itu panennya berapa kali, Pak? 2 kali. Oh, 2 kali Bapak panen. Di bulan April Bapak dapatnya berapa kilo, Pak? 2 kali dodos itu dapatnya 400 kilo. Bulan April 400 kilo, ini tandan buah segar, Pak? Iya, ya yang masih habis dodos itu. Oh ya. Per kilonya berapa itu, Pak, harganya? Per kilo 1.500. Oh iya, Pak, tadi yang padi yang Bapak cerita dapat 12 ton, dan itu gabah basah atau gabah kering giling, Iya, Pak? teles, Mbak. Teles ya? Harga 3.500, harga 4.000 itu masih harga basah. Oh, baik, Pak, terima kasih. Lalu untuk di bulan Maret nih, Pak, kita mundur ke belakang ya, Pak. Mundur ke belakang, dapatnya berapa kilo, Pak? Ya, Untuk sekitar itulah, Mbak. sama, sama lah. 400 juga? Masih sama itu, Mbak. Harganya juga sama, Pak? Harganya sama. Untuk hasil kelapa sawitnya Bapak jual semua, Pak? Ya iyalah, Mbak. Masa saya minum? Baik, Pak. Seluruhnya ya Bapak jual. Iya. Pak, ketika di 1 Mei 2023 habis Lebaran kemarin, Bapak piara sapi? Iya, masih ada sapinya. Masih ada? Udah saya beli 2 tahun yang lalu. Ya. Oh, berapa, Pak, jumlah sapinya? 1. Satu itu aja, Pak. Jenis sapinya apa, Pak? Metal, Mbak. Si metal. Nggak tahu, orang sini bilangnya metal, ya. Metal. Sapinya jantan apa betina, Pak? Sapi jantan. Tadi Bapak cerita belinya sudah 2 tahun lebih, berarti usianya sudah di atas 2 tahun ya, Pak? Kayaknya itu, orang udah tanggal 2 pasang itu. Oh. Sampai umurnya ditanyakan, Mbak. Iya, Pak. Sapinya dikasih makan apa, Pak? Ya rumput aja, Mbak. Bapak ada campur sama produknya pabrik nggak, Pak? Kayak konsentrat atau pur gitu? Garam aja, Pak. Dikit Seluruhnya rumput ya, Pak? rumput. Nah, Bapak pelihara sapi itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk hajatan. Hajatannya Krismon ya, Pak ya? Dia udah mau nikah katanya, tapi ya dulu siap-siap gitu kan. Ya. Lalu untuk kambing ataupun ayam atau pitik, Tapi udah habis. Ayam pernah. ayam apa nih, Pak? Ayam yang kampung. Oh, ayam kampung. Tapi di 1 Mei 2023 sudah tidak ada lagi ayamnya Udah kampung ya, habis. Pak ya? Sebelum Lebaran aja udah habis kok. Ya. Terus Bapak ada piara hewan lain, misalkan kucing atau anjing ataupun ada Kucing burung hias? enggak ada. Nggak ada, hanya sapi aja ya, Pak? Kucing, tapi ada sering kucing orang datang ke sini. Bapak nggak pelihara? Bapak pelihara? Enggak, ya sering aja cuma tak lemparin Iya. ikan asin. Berarti nggak ada ya, Pak ya? Ya enggak ada paling. Lalu tadi cerita tanaman jati, Bapak ada 3 batang tapi tidak Bapak jual. Enggak. Ada usaha tanaman kayu yang lain lagi, Pak? Enggak ada. Penangkaran tumbuhan, hewan liar juga enggak ya, Pak? Izinnya susah, Mbak, enggak. Atau melakukan penangkapan hewan liar, Pak? Ya. Pemungutan hasil hutan? Enggak berani, Mbak, resikonya gede itu. Sekarang yang perikanan ya, Pak. Tadi kan Bapak cerita Krismon membudidayakan ikan. Untuk Bapak sendiri, Bapak ada membudidayakan ikan tidak, Pak? Enggak, Mbak. Ikan hias ini, cana.
Rencana. Cana, Oh, ikan Bapak cana di membudidayakan, akuarium. tapi tidak Bapak jual. Enggak, Baik. Lalu untuk penangkapan ikan, Bapak juga tidak ada beli menangkap ikan dan untuk dijual. enggak hobi sih Mbak. Jasa pertanian juga hanya Krismon itu ya Pak. Ah, Bapak tidak ada melakukan usaha jasa yang lain tidak Pak? Enggak. Saya cuma pakai pas mau ngolah lahan punya sendiri aja Mbak. Minjem punya Krismon. Oh iya. Pak Hamzah, Iya Mbak. Bapak pernah mendengar istilah bibit rekayasa genetika? Enggak tahu Mbak itu apa itu. Enggak pernah. Apa itu bibit? Enggak tahu. Tidak ya Pak ya. Mm-mm. Lalu apakah tanaman Bapak, padi dan kelapa sawit itu berada di bawah pelindung Pak selama periode? Nah, di bidang yang satunya itu Mbak, yang di RK sebelah itu, Bidang apa ini, sawah berarti? sawah. Pak? Itu di sebelahnya kan ini ladang. Itu ini ada pohon-pohon tinggi itu, jadi yang di situ tuh seringnya hasilnya dikit karena sering ketutupan. Oh gitu Pak. Oh baik. Selain itu tidak ada lagi ya Pak? Enggak ada. Bapak pernah nggak mendapatkan penyuluhan ataupun pembinaan dari penyuluh? Pernah tidak mendapatkan? TPL Terkait ya, Pak, ya? ya, terkait usaha yang Bapak lakukan ya di Iya. padi dan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit nggak pernah kayaknya. Tapi kalau padi sering tuh. Ini selama periode 1 tahun yang lalu ya Pak, di bulan Mei 2022 sampai April. Pernah ya Pak? Biasanya pas sebelum musim tanam itu ada penyuluhan. Bapak ada mengikuti program perhutanan sosial? Nggak ada Mbak. Bapak tanaman kelapa sawitnya di belakang hanya diselingi 3 pohon jati saja ya Pak ya? Iya Mbak. Bapak tadi cerita sudah menjadi anggota kelompok tani, lalu apakah Bapak ada mengikuti kegiatan kemitraan atau plasma begitu Pak? Enggak. Selama periode nggak ada ya Bapak? Enggak ada. Nah Pak, sekarang saya ingin menanyakan mengenai penerapan teknologi di praktek usaha tani yang Bapak lakukan khususnya di padi dan kelapa sawit. Nah, apakah untuk kedua usaha tersebut Bapak ada menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern? Artinya misalkan Bapak menggunakan alat-alat yang memang sudah mesin gitu, misalkan pompa dengan mesin ataupun tadi. Ini kayak kalau nyemprot tuh udah pakai ini semprotan yang mesin itu Mbak, yang tinggal cetek gitu. Oh yang pakai ya. Ya pakai baterai. Sama pakai traktor tadi Pak ya? Iya, oh iya benar, traktor itu juga saya pakai sendiri tuh. Untuk usaha pertanian Bapak ada suka browsing di internet ataupun Bapak menggunakan HP Android tergabung dalam grup WhatsApp gitu Pak? Oh itu grup Poktan. Oh, ikut di grup WhatsApp-nya Pak? Kalau misalkan pupuk datang itu infonya di grup itu. Oh baik Pak. Kalau drone enggak ya? Enggak lah Mbak. Baik. Buat apa? Baik Pak Hamzah, selama 1 tahun yang lalu periode Mei 2022 sampai April 2023, Iya. apakah Bapak ada menggunakan pupuk urea? Ada Mbak. Urea padat atau cair ya Pak? Urea padat yang warna pink itu Mbak, yang sak-sakan itu. Itu untuk di keduanya, di padi dan di sawit? Sawitnya nggak pernah tak pupuk. Oh nggak Mbak. pernah dipupuk, baik. Setahun untuk padinya habis berapa Pak urea? Ureanya untuk 2 hektar itu untuk setahun ya adalah kalau 500 kilo Mbak, 10 sak. Susah nyarinya Mbak. Iya, 500 kilo ya Pak. Kalau untuk pupuk NPK? NPK 6 lah, 6 sak. 6 sak. Padat juga ya Pak? Iya, kalau NPK saya belum tahu ada yang cair. Satu saknya isi 100 kilo Pak? 1 sak 50 kilo. Lalu Bapak ada memakai pupuk non-organik lainnya, misalkan tambahan KCL ataupun lain-lain Pak? Enggak ada. Hanya pupuk urea dan NPK. Bapak untuk ada memakai pupuk organik Pak untuk Enggak. tanaman Bapak? Enggak. Misalkan seperti pupuk kandang atau Oh, iya pakai pupuk kandang pakai. biofertilizer Pak yang dari mikroorganisme untuk Enggak. seperti biasanya yang terkenal EM4 gitu? Oh, E4. Iya. Pakai. Lalu untuk kedua tanaman Bapak nih, sawit dan padi, Bapak menggunakan pestisida Pak? Ya jelas Mbak.
Pestisidanya jenis apa Pak? Yang untuk insektisida kah atau yang Ya obat walang sangit itu pakai, lembing, lembing? obat rumput pakai, terus ya kalau udah mau panen udah mulai jebul itu Mbak, udah mulai ngisi itu ada obat untuk jamur ya Pak ya, untuk jamur itu. Itu aja Pak. Ada pakai pestisida jenis yang lain? Nggak ada. Baik. Lalu untuk usaha pertanian yang Bapak lakukan, apakah Bapak mempunyai buku pembukuan? Nggak pernah tak catat Mbak. Tidak pernah dicatat Pak. Nggak. Tapi ingat saya kan, nggak pernah tak catat. Baik Pak, saya konfirmasi sekali lagi ya Pak ya. Jadi untuk keseharian Bapak, aktivitas ekonomi yang Bapak lakukan murni hanyalah dari sektor pertanian, yaitu padi dan kelapa sawit. Tidak ada yang lainnya ya Pak ya? Nggak ada. Baik. Nah Bapak, tadi Bapak cerita selain mendapatkan bantuan pupuk ya, karena Bapak kan anggota kelompok tani, Iya. Bapak ada dapat bantuan yang lain tidak Pak? Selama periode 1 tahun yang lalu di bulan Mei 2022 sampai April 2023. Kalau saya enggak Mbak, tapi kelompok tani itu dapat bantuan ini, apa namanya, pompa. Oh, tapi kelompok tani ya Pak, Kelompok bukan tani. Bapak kan? Tapi saya make Mbak. Oh iya, baik ya. Tidak ya Pak ya, itu artinya untuk ke kelompok tani. Kalau untuk ke Bapaknya langsung, misalkan memang Bapak dapat ada peralatan alsin ataupun Bapak mendapatkan bantuan bibit. Bibit dapat, nggak tak pakai. Yang memberikan dari ya itu, Bibit PPL itu bantuan. dari kelompok tani. pemerintah ya Pak ya. Bapak punya akses terhadap Kur. Ya oh ya, boleh ya bisa, tapi nggak pernah minjem Mbak. pernah ditawarin ya Pak? Sering. Tapi nggak pernah. Kalau untuk usaha Bapak sendiri dilindungi asuransi Pak? Padi, Enggak. dan kan sekarang lagi musim ya Pak ya, padinya diasuransi. Bapak punya sapi diasuransi. Nggak ikut Mbak. Iya. Belum ada yang ikut kayaknya, satu kelompok tani itu kayaknya belum ada. Oh belum ada ya Pak ya, belum sampai daerah sini. Nah Pak, ini kan tempat Bapak ini meskipun dia desa tapi masuk wilayah desa kota ya Pak ya. Ya udah padat emang di sini Iya. Mbak. Nah, untuk usaha pertanian yang Bapak lakukan, tadi sih Bapak cerita ya, Bapak ada sawah, Bapak ada lahan pekarangan, ada nggak Pak yang Bapak misalkan Bapak gunakan di kayak semacam hidroponik atau tanam di pot atau di polybag karena lahan Bapak terbatas? Enggak Mbak, orang lahan masih luas ngapain kayak gitu. Berarti sebagian besar media tanam Bapak langsung di tanah ya Pak? Langsung ke tanah. Dan Bapak tidak menggunakan teknologi-teknologi hidroponik dan lain-lain itu tidak ya Pak? Istri tuh pernah tertarik pakai itu ya, tapi akhirnya belum sempat bikin paralon, udah beli macam-macam tapi nggak sempat. Oh, yang buat tanaman kangkung Iya. ya, tapi tidak dijual itu Terpengaruh ya Pak ini kayaknya di sekolah ada kayak gitu. ya? Baik Pak. Terima kasih Pak wawancara untuk usaha Bapak terkait usaha padi dan kelapa sawitnya sudah selesai. Alhamdulillah. Saya boleh minta tanda tangan Pak untuk pengesahan? Nah, boleh Mbak. Di sini ya Pak. Oke. Udah. Terima kasih Pak. Jadi di rumah tangga Bapak kan tadi ada dua pelaku usaha ya Pak, ada Bapak dan ada Krismon. Krismon yang ternak lele dan sewa traktor ya Pak. Boleh bertemu dengan Krismon ya Pak untuk menanyakan terkait usahanya? Udah masukin sini aja. Jadi dokumen kan anggap aja usaha saya itu. Oh, tidak bisa Pak. Sebab salah satu output dari sensus pertanian 2023 ini kita ingin mendapatkan jumlah usaha pertanian perorangan. Jadi masing-masing saja ya Pak. Oh ya udah. Kalau tidak mengganggu boleh bisa bertemu dengan Krismon ya. Oh iya, kebetulan Krismon kayaknya lagi di belakang. Ya nggak apa-apa kalau maunya sama Krismon. Baik, terima kasih Pak. Ayo, ini kita datangi Krismon. Nah itu Mbak, anak saya Mbak, si Krismon. Mon, Ya Pak. Oh ada iya. tamu ini Mon. Heeh. Nah ini mau nanya-nanya ke kamu Mon. Nggak tahu Oh, nih Mbaknya iya. mau nanya Pak. Silakan, Pak. Ya, maaf Mas, saya Maya, petugas sensus pertanian dari BPS Kabupaten Mesuji. Boleh minta Oh, iya. waktunya Mas? Boleh kita ngobrol di situ aja ya.
Baik, terima kasih Mas. Oh ya udah, kalau saya mau lanjut mandi dulu. Oh iya, terima Oh, kasih bener nih. Pak. Iya Pak. Mari Mbak. Mas Krismon, tadi saya sudah menanyakan NIK-nya ke Bapak. Mas Krismon punya nomor handphone? Ada Berapa Mas nomornya? 08 53 695 222 70. Baik. Mm-mm. Punya alamat email Mas? Ada Boleh Mas alamatnya? krisis titik krismon @gmail.com. Ya, Mas. Nah, Mas Krismon, tadi informasi dari Pak Hamzah, Mas Krismon mengusahakan piara ikan lele dan juga penyewaan traktor ya, Mas. Iya. Nah, untuk lelenya, Mas, setiap hari Mas Krismon memberi makan lelenya? Ya iya dong Mbak, kalau nggak dikasih makan lele saya mati nanti. Nggak ada hari libur ya, Mas ya? Oh setiap hari kan saya kalau nggak dikasih makan dia ini kelaparan nanti mati takutnya. Satu harinya ketika memberikan ikannya makan, itu sekitar berapa jam, Mas? Kalau ngasih makan sama bersih-bersih kolam itu satu hari ya kurang lebih 2 jam gitulah Pak. Sekitar itu ya Mas, tiap hari selalu bersih-bersih. Iya. Untuk ikannya sendiri, dia ada pengosongan kolam nggak Mas? Atau 1 tahun tuh full selalu ada terus ikannya? Ya, jadi itu ya 1 tahun itu 3 kali panen Mbak. Nah, jadi 3 bulan itu pembesaran. Nanti 1 bulan itu kita kosongkan untuk pembersihan kolam. Baru nanti kita di bulan berikutnya ini lagi pembibitan lagi, pembesaran lagi 1 bulan kosong, begitu seterusnya. Nah, ketika pas 1 bulan kosong itu Mas Krismon benar-benar kosong, nggak kerja apa-apa, atau Mas Krismon ada menyewakan traktor? Nah, biasanya saya sambil nyewain traktor, Mbak. Jadi ngepasin waktu ngosongin lahan itu pas waktu ngerjain pembajakan sawah pakai traktor biasanya gitu. Ngepasin waktunya gitu. Kita perkirakan musim panen sama musim tanamnya kita barengi. Oke, baik. Jadi untuk penyewaan traktornya 1 tahun itu bisa berapa kali Mas? Dari 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Biasanya kalau untuk kegiatan pembajakan itu 1 tahun 2 kali Mbak. Jadi ngikuti musim tanam petani gitu loh Mbak. Biasanya ya 1 bulan lah itu kegiatan pembajakan itu. Selama 1 bulan ya dari lahan ke lahan kita ngerjakannya. 1 bulan itu full Mas untuk Biasanya full. Jadi satu hari bajak, satu hari kita mindahin alat, terus kita pindah ke lahan berikutnya kita bajak lagi, mindahin alat lagi, itu selama 1 bulan gitu terus. jadi Mas Krismon ini tiap harinya pasti aja ada yang dikerjain ya Mas, entah itu membersihkan kolamnya, ngasih makan ikan, ataupun Mas Krismon membajak sawah. Iya. Tiap hari ya Mas ya. Iya, kita nggak ada libur Mbak. Kalau Lebaran libur nggak Mas? Kalau Lebaran ya kita usahakan libur, cuman ya kalau memang artinya dibutuhkan sekali ya kita nggak libur, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang Lebaran tahun kemarin ya Mas, yang jatuhnya di bulan April, liburnya berapa hari Mas? Ya sekitar 5 hari kemarin Mbak liburnya. Itu pas musim tanam kalau nggak salah, jadi nggak bajak 5 hari. Nggak bajak 5 hari. Iya. Dan tidak sewain traktor juga? Iya. Senin sampai Minggu kerja terus ya Mas ya? Iya, cari uang Mbak, buat nikah modal. Iya Mas. Oke. Nah, Mas Krismon tadi kan mengusahakan ikan ya Mas di kolam. Nah, di tanah ini milik ibunya ya? Iya, milik Bapak. Oh, milik Bapak. Tanah punya Bapak Mbak. Baik. Saya cuma ngelola ikannya aja. Mas Krismon ada mengusahakan tanaman padi, palawija, ataupun tanaman semusim lainnya, Mas? Tidak Mbak, itu punya Bapak semua itu tanaman-tanaman yang diusahain.
Saya cuma ngurusi kolam sama bajak gitu aja. Atau ada tanaman tahunan, misalkan Masnya ikut mengurusi kelapa sawit ataupun tanaman tahunan lainnya, jati, sengon, tidak punya? Enggak, Mbak. Itu Bapak biasanya ngupahin orang gitu. Ataupun Mas Krismon ada memelihara ternak, baik dengan tujuan tidak untuk dijual? Nggak ada, ternak ikan aja udah capek Mbak ngurusinya. Boleh ya Mas, saya gali lagi, termasuk tanaman kehutanan semua tidak ada ya Mas ya? Ah, Perikanan ya Mas. Nah, jenis ikan yang Mas Krismon pelihara ini ikan apa Mas? Kalau tahun kemarin saya ternak lele Mbak. Selama setahun itu lele lah. Ini kebetulan di awal periode ini saya tanam coba bibit nila. Oh, nila ya Mas ya. Ah. Mulai tebar benih nilainya di bulan apa Mas? Ini kemarin di bulan Mei Mbak. Oh, bulan Mei 2023 ini. 2023 ini. Sebelumnya mulai dari 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 lele. Iya, betul Mbak. Oh, baik. Ini baru sebulan ini aja pembesaran nila. Pembesaran saja Mas, ada kegiatan pembenihan atau lainnya? Enggak, ya saya besarin aja. Pembibitan lebih susah Mbak, ininya apa pemijaran benih-benih ikannya itu lebih susah ngurusinnya. Oh gitu ya Mas. Lalu Mas Krismon, wadah yang digunakan apa nih Mas? Menggunakan Kolam biasa. kolam ini saja ya? Ini aja. Ada berapa Mas jumlah kolamnya? Ada 2 Mbak, kebetulan ini yang kecil, yang besar ada di belakang sana Ada 2. kolamnya. Boleh tahu Mas luasan permukaan kolam masing-masingnya? Untuk yang kolam kecil dan besar. Ini yang kecil ini luasnya 50 meter persegi. Yang besar itu 150 meter persegi. Mas Krismon, dalam membudidayakan ikan lelenya, Mas menggunakan teknologi khusus nggak seperti bioflok ataupun kolam air deras? Enggak Mbak, itu biayanya besar itu kalau untuk pembuatannya kita pakai kolam biasa aja yang murah-murah aja. Baik, sekarang saya ingin menanyakan siklus panen ya Mas. Sebentar, saya keluarkan lembar kerja saya dulu. Nah, ini untuk ikan lele ya Mas. Iya. Di kedua kolamnya sama-sama dipiara ikan lele ya Mas? Iya, untuk tahun kemarin saya semua pelihara ikan lele. Terakhir kali Masnya ini tebar benih nila ya di bulan. Iya, kemarin bulan Mei mulai benih nila. Oke. Terakhir kali panen di bulan apa Mas? Di bulan April Mbak, April 2023 kemarin. Untuk hasil panennya Mas dari kedua kolam itu dapat berapa kilo Mas? Kalau yang terakhir di bulan April itu dapat 600 kilo. 600 kilo ya Mas. Itu sudah semuanya ya Mas ya? Iya, di 2 kolam Semuanya itu. 2 kolam. 2 kolam itu 600 kilo. Harganya saat itu berapa Mas per kilonya? Waktu kemarin saya jual sekilonya 15.000 itu Mbak. Nah, yang Mas panen di bulan April itu tebar benihnya di bulan apa Mas? Di bulan Februari kemarin Mbak, benihnya. Lalu berikutnya Mas kan tebar benih di bulan Februari. Panen sebelumnya lagi di bulan apa Mas? Ya, berarti Januari ya. Ada pengosongan kolam nggak Mas? Oh iya, berarti pengosongan dulu berarti di bulan Desember ya, ini panennya ya. Dapatnya berapa kilo tuh Mas dari 2 kolam tersebut? Kalau yang panen sebelumnya 500 kilo. Harganya saat itu Mas? Waktu yang di sebelumnya itu 14.000 Mbak harganya. Baik. Lalu untuk yang dipanen di bulan Desember ini tebar benihnya berarti di bulan apa Mas? Berarti di bulan September ya. September. Tebar benihnya ya.
Nah, bulan sebelumnya panen atau kosong nih Mas? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus isi terus kita, Oh, Mbak. isi terus. Itu di bulan Agustus itu panennya 600 kilo juga kemarin. Harganya saat itu Mas di bulan Agustus Harganya 2022. 14.000 juga. Masih 14.000 baru ini aja. Yang terakhir ini yang 15.000 panen. Nah, yang dipanen di bulan Agustus itu tebar benihnya bulan apa Mas? Di bulan Agustus tebar benihnya berarti di bulan Juni ya, Mbak ya. Lalu mundur lagi ke belakang di bulan Mei 2022, Mas Krismon panen atau pengosongan kolam Mas? Itu pas pengosongan itu, Mbak. Baik. Mas, untuk pemanenannya, Mas lakukan sendiri atau bagaimana Mas? Iya, Mbak, saya panen sendiri, bersihin sendiri. Bapak itu nggak mau bantu itu. Dia cuma ngurusi sawahnya sendiri, bapakku itu. Mungkin biar Masnya mandiri ya Mas? Iya, Mbak, mungkin saya lagi dilatih untuk usaha sendiri. Ikannya dijual semua Mas selama 1 tahun yang lalu, dari 1 Mei 2022 dan sampai 30 April 2023 tercatat di sini ada 3 siklus, semua ikan dijual semua Mas? Ya, semuanya dijual, Mbak. Paling ambil 1-2 ekor aja buat makan sendiri, nyobain aja gitu. 1-2 ekor apa 1-2 kilo Mas? 1-2 ekor aja lah, Mbak. Kalau 1 kilo makan sendiri kayaknya nggak kuat. Baik ya Mas. Lalu untuk usaha penangkapan ikan nggak ada ya Mas? Nggak ada, saya nggak nangkep ikan, Mbak. Nah, sekarang jasa Mas. Tadi dikatakan Mas Krismon melakukan usaha jasa pertanian ya Mas. Nah, sejak 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, Mas Krismon mengusahakan jasa pertaniannya hanya sewa traktor saja Mas? Iya. Atau ada yang lain? Enggak, Mbak. Saya cuma nyewa traktor itu aja. Sewa traktor, tapi dengan operatornya ya? Iya, operatornya saya sendiri. Boleh cerita Mas, berapa kali dalam 1 tahun kemarin Mas Krismonnya? Tadi kalau nggak salah 1 tahun 2 kali musim gitu ya Mas? 2 musim. Kalau di sini biasanya setahun itu 2 kali musim tanam, Mbak ya. Jadi di bulan Juni sama bulan Januari itu ininya. Baik. Pembajakan lahan itu Pembajakannya biasanya. Ya. Di bulan Juni 2022 dan Januari 2023 ya Mas? Untuk di 2 musim itu Mas, di 1 musimnya Mas Krismon bisa membajak berapa sawah Mas? Kalau selama 1 bulan itu 1 hari saya membajak, 1 hari mindahin alat, 1 hari saya membajak lagi, mindahin alat. Jadi total ada 15 kali kegiatan bajak itu, Mbak, selama 1 bulan. 1 bulan. Dan di musim berikutnya sama? Iya, setiap musim seperti itu biasanya polanya. Nah, untuk sekali Mas ngebajak sawah nih Mas ya? Iya. Amit nih Mas, dapatnya berapa Mas? Bisa... Kalau biasanya untuk 1 hektarnya itu sekitar 1.300.000, Mbak. 1 hektar bajak itu 1.300.000. 15 kali itu luasannya 1 hektar semua Mas? Atau beda-beda? Ya biasanya rata-rata 1 hektar gitulah Mbak. 1 hektar. Mas Krismon, pernah mengetahui istilah bibit rekayasa genetika? Oh ya paham toh Mbak, saya lo S1 Pertanian Universitas Lampung. Tahu ya Mas ya? Tahu. Tapi di sini Mas tidak menggunakannya ya, karena itu biasanya untuk tanaman ya Mas? Iya, untuk petani-petani di sini rata-rata sudah ada yang menggunakan, cuman belum banyak gitu loh Mbak. Baik Mas. Baik Mas Krismon, sekarang kita lanjut ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Mas Krismon pernah nggak dapat penyuluhan dari
penyuluh semacam pembinaan gitu dari penyuluh? Oh iya, ada di sini penyuluhnya, kenal saya penyuluh pertanian di sini. Pembinaan dari penyuluh untuk Mas Krismon di sektor? Oh iya, sering datang ke sini ngelihat ikan-ikan saya ini Hanya di sering. sektor perikanan ini saja Iya, ya Mas? heeh. Yang lain tidak ya Mas ya? Enggak. Mas Krismon pernah mengikuti program perhutanan sosial pada 1 Mei 2023? Enggak, Mbak. Itu kan untuk tanaman kehutanan ya kalau nggak salah. Iya Mas. Dan Mas Krismon juga tidak mengusahakan tanaman ya Mas, hanya Iya. pertanian, perikanan dan Iya. sewa traktor ya Mas. Saya cuma sewa traktor sama ikan-ikan ini, perikanan ini, Mbak. Mas Krismon tadi diceritakan oleh Pak Hamzah bahwa Mas Krismon tidak ikut di anggota kelompok tani ya Mas ya? Iya, enggak, saya Bapak aja yang ikut itu. Nah, kalau bagian dari kemitraan Mas atau pertanian plasma ikut Mas? Ada sistem plasma nggak? Enggak ada, Mbak, kalau untuk ikan nggak ada plasma. Baik, sekarang saya ingin menanyakan penerapan teknologi modern dalam praktek pertanian yang Mas Krismon lakukan ya Mas. Iya, Mbak, boleh, Mbak. Untuk penggunaan alat dan mesin pertanian modern ada menggunakan yang sifatnya mesin dan juga Iya, kita ini sudah pakai pompa air, itu termasuk ini yang modern ya lah ya, Mbak ya. Kalau kita di sini udah menggunakan pompa air untuk pembersihan juga, salurannya kita udah pakai pipa-pipa ini untuk Pakai filter mesin ya, air, Mas, ya? pakai Filter mesin ya? filter air. Itu kita udah menggunakan itu, Mbak. Nah, dalam melakukan usaha perikanannya, Mas Krismon ada menggunakan Android itu atau tergabung dalam grup WhatsApp ataupun di grup Facebook mencari informasi di internet? Iya, biasanya saya untuk pemasaran itu ya, Mbak ya. Saya update status via WA, via Facebook gitu, Mbak, supaya cari-cari pembeli yang ingin membeli ikan-ikan saya gitu, Mbak. Kalau drone Mas, pakai drone? Waduh, kayaknya enggak deh, Mbak. Iya, semuanya masih manual ya Mas ya. Kalau Iya. tidak ada yang mesin-mesin otomatis langsung memberi pakan sendiri nggak ya? Oh, Mas, yang enggak ada itu, belum itu, Mbak. Mungkin nanti kalau ada uang saya mau bikin penciptaan-penciptaan seperti itulah. Baik Mas, sekarang untuk pupuk selama mengusahakan perikanannya periode 1 tahun yang lalu mulai dari 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, apakah Mas Krismon ada menggunakan pupuk seperti pupuk urea ataupun NPK atau pupuk lainnya? Ada itu loh, Mbak, vitamin untuk ikan itu ada, itu namanya biofertilizer itu loh. Nah, itu untuk vitamin ikan bahannya dari E4 itu kalau nggak salah. Oh, namanya. EM4 ya Mas Iya, ya? E4 itu. Biofertilizer. Itu saja Mas, ada yang lain Mas? Enggak, Mbak, itu aja. Oh, baik. Apakah Mas Krismon dalam melakukan usahanya membuat semacam buku catatan? Pembukuan ya? Iya, Ya, paling pembukuan sederhana gitu lah, Mbak. pembukuan sederhana saja Mas. Nyatet berapa dulu beli ini, beli pupuknya, gitu-gitu. Rutin dicatat atau tidak Mas? Ya, setiap pembelian biasanya tak catat, Mbak, di situ, Mbak. Baik, pembukuan sederhana dan rutin dilakukan. Iya, betul. Baik, Mas Krismon, tadi diceritakan bahwa Mas Krismon dalam hari-harinya hanya mengusahakan di ikan dan sewa traktor ya Mas, tidak ada Iya. yang lainnya ya? Betul, Mbak. Baik, lalu apakah pernah mendapatkan bantuan Mas dalam periode 1 tahun yang lalu, yaitu di tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ini? Pernah waktu itu, Mbak, dapat bantuan bibit ikan itu 1 kali tapi cuman. Oh, bibit ikan ya Mas? Ah. Bantuannya dari mana Mas? Dari Dinas Pertanian kalau nggak salah waktu itu, Mbak. 1 kali saja ya Mas? Iya, 1 kali selama setahun. Mas Krismon punya akses nggak terhadap KUR, kredit usaha rakyat? Untuk KUR sebenarnya saya bisa ngajukan, tapi saya tidak memanfaatkan gitu, Mbak. Jadi tidak pernah mengajukan kredit Enggak untuk KUR ya Mas? Iya. Usaha belum pernah. perikanannya dilindungi oleh asuransi Mas? Enggak itu, Mbak. Baik, wawancaranya sudah selesai Mas. Oh iya, Saya sekarang minta tanda tangannya ya Mas untuk boleh. keabsahan Iya. wawancara kita. Foto bareng tidak, Mbak? Tanda tangan. Mari kita semua mencatat